Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, di Go Healthy banyak sekali solusi untuk hidup lebih sehat. Mungkin Anda di rumah sedang jatuh sakit, jangan menyerah pemirsa. Selalu ada jalan, terutama hari ini. Akan ada praktisi kesehatan, narasumber, akan memberikan Anda motivasi, semangat yang baru untuk hidup lebih sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa setia Go Healthy, ayo bergabung juga dalam grup komunitas sehat. Akan ada banyak tips dari para praktisi kesehatan. Caranya simpel banget. Nih, scan QR Code yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Oke, sudah di-scan? Oke, bagus banget. Di sini sudah ada Bang Faidon dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat, bugar, seksi, bergairah, kinclong, ohye. Dan tentu saja ada narasumber yang selalu datang di Go Healthy silih berganti. Dan hari ini giliran Ibu Umisi. Dia berusia 61 tahun. Ingat pemirsa, dia mengalami diabetes, retinopati, dan juga pembengkakan jantung, dan juga penurunan fungsi ginjal. Tapi tidak berakhir di situ. Waktu dia memakai teknologi laser, keadaan berubah pemirsa. Tidak hanya obat-obatan sudah mulai ditinggalkan, dikurangi, kondisi kesehatannya sudah lebih baik. Mari kita sambut, ini dia Ibu Umisi. Ibu Umisi, salam sehat Ibu. Salam sehat. Wah, luar biasa Ibu Umisi, gimana? Segar badannya Ibu? Alhamdulillah segar. Sapa dulu mungkin keluarga, teman-teman, cucu-cucu di rumah, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat keluarga besar Mulyono, suami saya dan anak-anak saya di manapun berada. Nih Mama lagi di Metro TV. Iya, itu dia. Mantap. Kesibukan Ibu sehari-hari apa Ibu? Ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Mengurus diri, ibadah, olahraga, bersepeda, refreshingnya ke rumah sakit. Hidup Ibu ini enak banget ya. Ya. Refreshing ke rumah sakit. Refreshing ke rumah Iya. sakit. Kenapa refreshing ke rumah sakit Ibu? Butuh. Butuh ya. Bukan Oke. refreshing berarti ya, kebutuhan ya. Sadar ya Bu ya. Iya. Baik pemirsa, sebelum kita bincang-bincang, ada baiknya kita kenalan dulu. Siapa Ibu Umisi ini? Ini dia kisah dari Ibu Umisi. Umisi. Ia merasa sangat bersyukur karena tubuhnya sudah jauh lebih sehat setelah mengalami berbagai macam penyakit akibat diabetes. Diabetes ini baru diketahuinya sejak 6 tahun lalu. Tepatnya ketika ia memeriksakan mata karena penglihatannya terasa buram. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa pembuluh darah di mata kanan Umisi pecah. Kemudian, kadar gula darahnya juga tinggi. Sering ngantuk, sering ngedrop atau lemes, keringat dingin, dan banyak vertigo, sering mau jatuh, ya banyak banget lah. Masalah kesehatan Umisi ternyata juga sudah mencapai organ jantung dan ginjalnya. Bahkan, ia sempat menjalani cuci darah. Namun, berkat semangatnya untuk bisa pulih dan juga dukungan dari keluarga tercinta, Umisi bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, Umisi juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah semua itu keluh-keluhan tadi sudah sangat berkurang dan kondisinya sudah membaik, sangat membaik. Terima kasih teknologi laser yang alhamdulillah sudah jadi teman sehari-hari saya. Ibu Umisi, sebelum pakai teknologi laser, tentunya Ibu prosesnya panjang Ibu ya? Iya. Mengalami penyakit dulu gitu ya? Iya. Dan mungkin ini ada satu pernyataan berhubungan dengan penyakit Ibu. Boleh kita main benar atau salah Ibu ya? Bahwa mata buram ini salah satu pertanda diabetes. Ibu Umisi, ini benar atau salah? Benar, saya itu ngalamin. Tunggu, ngalaminnya seperti apa? Seperti orang minus gitu atau bagaimana? Nggak lihat sama sekali, Bu, yang ada putih aja. Ini. Putih, terus Lihatnya putih. ada apa lagi Bu? Ya putih aja, nggak kelihatan apa-apa. Ada yang nempel-nempel nggak? Oh, yang Hitam-hitam nempel gitu-gitu? ini setelah kontrol baru ketahuan pecah. Sini aja, kalau sini ngeplek kayak ditempelin benda. Oh, Jadi gitu. lihat kemanapun tetap nempel ya, bendanya itu ada ngikut ya? ngikut. Kayak ada bercak-bercak gitu Ya, Ibu? memang bercak itu darah yang pecah itu. Hampir 2 tahun berobat di retina baru kelar terus terbantu laser itu. Oke, berarti di situ Ibu baru tahu Ibu gula darah tinggi, benar Ya, Ibu? itu kecolongan. Kecolongan, Ya. oke. Jadi pernyataannya benar. Ketika berbicara definisi mata buram, itu tiap-tiap orang punya definisi yang berbeda karena penyebab mata buram berbeda-beda ya. Jenisnya juga berbeda-beda. Misalnya ada yang karena infeksi, ya, kemudian ada juga karena kelelahan misalnya begitu ya, atau kemasukan benda asing.
atau juga ada masalah di dalam matanya ya yang mengalami penurunan atau degenerasi. Bisa juga ada namanya katarak ya, jadi lensanya menjadi keruh. Sementara yang dialami sama Ibu Umis itu adalah retinopati diabetes. Ya, ini dapat menyebabkan kehilangan penglihatan yang parah. Jadi yang masalahnya adalah pada retinanya. Dalam bola mata ini ada pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, ketika pembuluh darahnya ini mengalami sumbatan, pembuluh darah sekecil itu bisa mengalami sumbatan. Dan kemudian mengalami kekakuan, dia bisa pecah pembuluh darah itu. Nah, pecahnya pembuluh darah, kemudian ada cairan darah itulah yang bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan. Nah, gangguannya seperti ini nih ya, pemirsa di rumah bisa dilihat. Ini ya, kayak gini ya Bu ya, contohnya. Bener, ya. kayak begini, Bu. Seperti kayak ada bercak-bercak kehitaman, kita sebut dengan istilah floaters. Kalau didiamkan, penglihatannya bisa terenggut dari kehidupan Ibu. Bisa mengakibatkan kebutaan. Ternyata pernyataan mata buram ini salah satu pertanda diabetes. Pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus banget Ibu. Jawabannya benar. Tapi tentu saja nggak enak yang ngalamin Ibu ya. Enggak. Nah, sekarang yang dirasakan Ibu setelah menggunakan teknologi laser dengan kondisi Ibu ini banyak banget nih. Dan waktu itu Ibu minum obat ada belasan Ibu ya. Setelah menggunakan teknologi laser, apa saja yang Ibu rasakan manfaatnya? Perasaan lebih enteng, merasa lebih semangat. Merasa lebih nggak gampang lelah. Oke. Dari hasil pemeriksaan bagaimana Ibu gula darahnya? Yang terakhir 134. Mantap, luar biasa. 134. Berarti di badan rasanya apa Ibu? Ya enteng. Enteng. Kalau dulunya bagaimana? Ya kalau pagi udah terasa ngantuk, aduh berat gitu. Tapi sekarang pagi udah nggak, ngantuknya nggak. Oke. Dulu sering buang air kecil rutin nggak Ibu? Ya malam itu. Berapa kali Ibu? Aduh bisa, itu 2 jam sekali. 2 jam sekali. Berarti mengganggu tidur Ibu ya? Sangat, jadi kurang tidur jatuhnya. Oke, lalu setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana kondisi buang air kecilnya dan tidurnya Ibu? Tidurnya sudah bisa, dan nyenyak, udah bisa nyenyak terus juga. Kencing, air kecilnya udah jarang. Dan katanya dari instruksi dokter, obat-obatannya sudah banyak sekali dikurangi. Ya banyak. Benar Ibu, ceritanya bagaimana secara singkat Ibu? Ya si dokternya sih nggak bilang, tahu-tahu udah nggak ada aja gitu. Karena hasil labnya insya Allah gitu. Apanya nggak ada Ibu? Clopidogrel itu ya kan Obat pengencer darah. pengencer darah. Oh, berarti dalam arti Ibu darahnya udah gak kental lagi, betul ya Bu ya? Oke. Sejak pakai laser. Banyak, terus obat vertigo, obat tidur. Oh, sampai obat tidur juga Ibu? Obat tidur udah enggak. Biasanya kalau orang diabetes itu ada saudaranya tuh hipertensi, ada hipertensi. Ya, kadang naik, kadang turun. Tapi sekarang udah lebih sering ya stabil. Ya naik kadang-kadang sih. Makanya kalau naik ditambahin tuh obatnya. Oke, berarti dalam arti nih sekarang Ibu semuanya dosis obatnya menurun sesuai dengan anjuran dokter karena memang hasil medical check up-nya sudah dalam keadaan baik ya Bu ya. Bagus Bu, teruskan. Oke, keren banget Ibu, luar biasa. Ya, jadi teknologi laser ini bukan obat. Ini teknologi untuk membantu kerja obat. Ya, jadi bekerja sama dengan obat. Nah, apa yang dikerjakan teknologi laser, dia membantu merangsang pembuluh darah mengeluarkan namanya oksida nitrit atau nitrik oxide. Ketika si oksida nitritnya diproduksi, nah seperti ini gambarnya ya, yang memproduksi oksida nitrit itu bagian dalam pembuluh darah, dinding bagian dalamnya bisa ngeluarin. Ya, tapi walaupun ditaruh di pergelangan, karena dia seperti molekul, bayangin seperti kelereng tuh, kelerengnya kecil sekali. Nah, dia ikut nyebar ke seluruh tubuh kita. Jadi semua darah yang dalam tubuh kita tuh pasti mengalir lewat pergelangan tangan, nanti ikut nyebar. Begitu ikut nyebar, pembuluh darah yang dialiri si nitrik oxide tadi ya ikut membuka. Dampaknya apa? Tekanan darah turun. Itu yang pertama yang dilakukan teknologi laser. Kedua yang dilakukan teknologi laser adalah apa? Mengurai penggumpalan darah. Nah, biasanya orang yang punya diabetes itu punya masalah dengan penggumpalan darah. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kok bisa menggumpal? Ya karena ada masalah pengentalan, dan kedua perlengketan. Kok bisa lengket? Karena Anda suka makan yang gula-gula, yang manis-manis. Anda suka makan yang goreng-goreng, apalagi kombinasi keduanya, gula dan goreng. Tempe goreng tepung, pakai kecap banyak gulanya, wah, kayaknya pol banget ya. Combo banget Ntar ya. minumnya teh manis, Aduh. ya, terus makannya mie instan. Wah, itu kayaknya udah pol banget. Itu yang bikin darah jadi menggumpal. Nah, ketika kita pakai teknologi laser, apa yang terjadi? Penggumpalan ini atau trombus ini diurai sama teknologi laser. Bayangin tadi ada obat-obatnya itu ada di dalam gumpalan tadi. Nah, ketika si gumpalannya terurai, si obatnya bisa bekerja dengan baik. Ketika obatnya bekerja dengan baik, maka responsnya baik.
ketika responsnya baik, dokter melihat, gulanya turun, pengenceran darahnya, kekentalan darahnya turun, tekanan darahnya turun, maka si dokter menurunkan dosis obatnya. Nah, ini yang dialami oleh Ibu Umisi, dan ini juga bisa Anda alami kalau Anda mau bertindak sekarang juga. Apa yang dilakukan oleh teknologi laser, kita sama-sama lihat di sini, dia membantu mengoptimalkan kembali proses pembakaran yang sudah mengalami penurunan pada sel tubuh kita. Ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, nantinya nitrik oxide akan ikut beredar. Nitrik oxide bersamaan dengan teknologi laser, dia mengoptimalkan proses pembakaran ini. Jadi tadinya gula darah yang numpuk di dalam pembuluh darah, ini secara perlahan diubah menjadi energi, atau dalam bahasa medisnya kita sebut dengan ATP, adenosine trifosfat. Adenosine trifosfat ini selain bersifat sebagai energi, dia juga membantu proses pemulihan tubuh menjadi lebih optimal. Jadi bayangin tuh, ketika pembakarannya dioptimalkan, gula darahnya lebih banyak dipakai, energinya meningkat, tubuhnya menjadi lebih bersemangat, gula darahnya lebih terkendali, ditambah proses pemulihan jaringannya menjadi lebih baik. Nah, itu kenapa saya ingin mengajak nih untuk pemirsa di rumah yang masih muda-muda, yang belum mengalami diabetes, alangkah baiknya kita jaga metabolisme tubuh kita dari sejak dini, kita gunakan teknologi laser dari sekarang. Oke, langsung ambil action, gunakan teknologi laser. Teknologi ini punya nama. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Dan penggunaan rutin dari Dokter Laser sehari 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes. Sudah ada buktinya tadi. Hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga, dapatkan Equilaser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Dan pastikan Anda juga mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini di Go Healthy, Ibu Imisi, menjadi contoh yang paling tepat bahwa Anda tidak perlu menyerah kalau Anda terkena diabetes. Ibu Imisi, sumber dari penyakit diabetes ini? Ya karena awam, tidak tahu, ngertinya nih kalau minum manis bikin kuat gitu. Ya udah, dulu waktu masih muda gitu ya. Bahkan udah tua juga gitu. Jadi dulunya memang sering minum apa? Minuman berenergi. Berapa banyak, Ibu? Ya bisa Saya berapa kali? bisa hampir tiap hari. Berarti Ibu rutin minuman manis? Ya, rutin. Minuman berenergi juga rutin? Sering. Makannya apa, Ibu? Gorengan masih makan? Gorengan emang setelah sakit parah ini baru berhenti saya. Jadi dulunya banyak. Ya dulu rutin tuh gorengan, tanpa gorengan nggak ada. Hidup itu hampa ya? Hampa, itu tuh lauk utama itu gorengan. Oke. Walaupun cuma tepung ya digoreng. Iya, ternyata Ibu ya bisa jadi begini Ya masalahnya, itu Ibu ya. sekarang saya menghindari yang itu gorengan. Oke, Yang bagus, ngurangin Ibu. lah. Ya. Bu, tadi ada disebutkan tensi Ibu juga tinggi sebenarnya ya, Bu. Dulu angkanya berapa paling tinggi, Ibu? Paling tinggi 140. 140. Kalau sekarang setelah menggunakan teknologi laser berapa angkanya, Ibu? Sering suka 119. Oh, bagus. Oke, bagus Ibu, itu bagus. Itu sudah normal berarti, Ibu. Berarti rasanya di kepala bagaimana saat ini, Bu? Ya udah nggak pusing-pusing. Wih, keren banget, mantap. Ini dia, tahukah Anda cara untuk menurunkan resiko diabetes hingga 4
Mbak Preti, mohon silakan dijelaskan. Jadi informasi ini saya dapatkan dari sebuah studi yang melibatkan lebih dari 216.000 orang dewasa. Wah, banyak berskala besar internasional ternyata menemukan bahwa ada hubungan antara konsumsi daging merah dengan kejadian diabetes. Lalu cara nurunin resiko diabetes hingga 40% adalah dengan mengganti seporsi daging merah dengan satu porsi atau semangkuk kacang-kacangan dan bijian yang bisa Anda lakukan sehari-hari. Ingat, kacang-kacangan dan biji-bijiannya ini nggak boleh digoreng. Jadi kita di sini mensubstitusi, jadi mengganti ya, menukar, bukan menambahkan. Menukar daging merah dengan seporsi kacang-kacangan dan biji-bijian. Ingat, nggak boleh digoreng, jadi kita harus tahu nih cara tepat untuk mengolah kacang-kacangan, biji-bijian yang baik dan juga nggak ngebosenin nih Mas Edwin. Iya. Karena pada dasarnya kacang-kacangan dan biji-bijian ini merupakan protein nabati yang memang lebih superior atau lebih baik dibandingkan protein hewani dalam menurunkan resiko diabetes. Oke, setuju. Cara mengolahnya bagaimana? Begini, pemirsa. Jadi supaya Anda bisa masuk dengan lebih gampang, ditambahkan aja dulu. Ya, tadi disubstitusi, ini tambahin dulu sedikit deh. Jadi nasi putih yang sudah Anda masak ada di rice cooker. Ada kacang merah, kacang hijau, kacang hitam, kidney bean dan sebagainya sudah matang, bisa bentuk kalengan atau Anda masak dulu. Ini dicampurkan, aduk ke dalam nasi Anda. Jadi dimakan bersama dengan lauk lainnya. Dengan demikian, kadar glisemiknya akan menjadi lebih turun. Kenapa? Karena dia mengandung serat yang tinggi. Yang kedua adalah nuts atau kacang. Bagaimana caranya? Ritual. Apa artinya? Di jam tertentu dijadikan sebagai snack. Harus berapa banyak? 1 sendok makan per kali makan. Apa yang terbaik? Almond, walnut, macadamia. Mahal semua Edwin? Nggak juga. Almond ini dikonsumsi sedikit aja 1 sendok makan, apakah mahal? No. Dipanggang saja, jangan digoreng, jangan disangrai. Disangrai terlalu tinggi, panas sekali. Dipanggang. Suhunya berapa? 160 derajat Celcius. Dipanggang selama 10-15 menit. Cukup. Habis itu dimasukkan dalam kantong, dia tahan berapa minggu. Oke? Yang ketiga adalah biji-bijian. Bagaimana caranya? Saya pilih 2. Ada namanya chia dan flax. Chia ini harus basah, direndam air dulu, susu, jus dan sebagainya. Kalau bisa hangat, nanti dia jadi bubur di situ. Dan ini jangan dikonsumsi langsung begitu setelah jadi gel. Enggak, di blender. Dengan demikian penyerapannya akan lebih baik. Kedua ini, chia sama flax, tinggi sekali omega 3-nya, rajanya omega 3 untuk tumbuh-tumbuhan. Apalagi kalau Anda juga pakai namanya teknologi laser, ini akan saling sinergi, saling membantu. Dengan demikian, energi kita, gula kita bisa dikonversi sebagai energi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana teknologi laser bisa bantu membakar kalori kita dengan juga metabolisme yang lebih baik. Itu dia tipsnya hari ini. Ibu, yang saya pengen tahu saat ini bagaimana pendapat teman-teman, keluarga, cucu, anak-anak dengan kondisi Ibu saat ini. Ada temen yang komentarin, Ibu sekarang fresh ya gitu, karena semangat gerak gitu. Oke, terus jawaban Ibu gimana? Alhamdulillah, terima kasih. Kirain melambai-lambai, iya bener tuh. Alhamdulillah. Gitu, berarti percaya diri Ibu ya? Iya sangat dong. Nah, ibu pakainya bagaimana Ibu? Berapa kali sehari Ibu? 2 kali pagi. Kadang sih kalau ada darurat, kadang-kadang kalau tahu-tahu pusing, tak pakai juga sih. Oke. Gitu. Setidaknya berarti 2 kali Ibu ya? Iya, yang sering mah 2 kali. Pagi, berarti pagi sama malam benar Ibu ya? Iya. Waktu malam dipakai membantu tidur lebih dalam nggak Ibu? Iya, lebih cepat, lebih enak tidurnya. Ya, padahal dulu Ibu sampai minum obat tidur loh, Iya, pemirsa. itu. Obat tidur diberikan dokter, tapi akhirnya obat tidurnya sudah jauh berkurang karena teknologi laser menggantikan. Udah dihilangin obat tidurnya. Dan malah dihilangin. Udah. Tidurnya bagaimana sekarang? Ya. Pulas nggak Ibu? Bisa pulas. Bu, tadi di luar syuting kita sempat ngobrol-ngobrol. Ibu sempat anaknya mendukung dengan doa ya, Bu? Oh iya, karena dia pas ngeliatin cuci darah tuh nangis. Nah, di mana itu? Nangis sampai nanya-nanya, dia nanya-nanya. Dok, ini dok bisa diganti ginjalnya nggak? Bisa, tapi prosesnya harus lebih teliti gitu. Dia sampai kali pengen ngadiin ginjal kali. Sampai kan juga nggak tega nangis, karena kan aku teriak-teriak ditusuk. Tusukin itu pas cuci darah. Ya. Ya, tuh pemirsa, tuh dengar dari cerita tadi Mas Edwin udah kasih tips, Ibu cerita. Biasanya pemirsa kalau Anda sakit baru berdoa tuh cari Tuhan gitu. Oke, semua orang pasti cari kesembuhan, keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi untuk menjaga kesehatan kita itu adalah memang tanggung jawab kita sendiri. Tadi pilihan makanan sudah, kemudian
upaya dari dokter juga sudah, tinggal menggunakan teknologi lasernya. Begitu Chef Edwin ya. Betul sekali. Mungkin pemirsa ada belum mengerti bagaimana penggunaan dari yang di pergelangan tangan plus ditambah dengan yang di rongga hidung ini bisa membantu, apalagi ada satu komplikasi dari diabetes namanya stroke dan menyerang di kepala kita. Fungsi dari intranasal bagaimana? Bisa dijelaskan? Nah, itu yang namanya intranasal seperti ini. Jadi seperti kabel dimasukin dipasang di hidung. Ketika Anda menggunakan intranasal, jadi si lasernya itu keluar di pergelangan tangan dan keluar di hidung. Nah, ketika keluar di hidung, artinya apa? Artinya fungsi atau kerja laser tadi bisa lebih cepat sampai, pemirsa. Misalnya apa tadi Ibu bilang Umisi ada matanya bermasalah. Sementara kalau kita pakai si ekstensinya yang namanya intranasal itu, lihat aliran darah di sekitar hidung, di sekitar mata itu lebih cepat sampai. Iya. Bukan hanya itu, yang masuk ke kepala juga lebih cepat sampai. Jadi ini bisa mengurangi risiko stroke yang dialami oleh penderita diabetes dan hipertensi seperti Ibu Umisi. Ibu Umisi ini bersyukur loh. Nggak kena stroke, masih kena matanya dulu. Stroke mata dibilang. Stroke mata, betul. Pembuluh darahnya ada yang pecah. Nah sekarang, tadi pemirsa dengar, kok si ibu bisa tidurnya lebih lelap? Karena ketika menggunakan teknologi laser, apalagi si intranasalnya dipakai, aliran darah ke otaknya lebih cepat. Ada satu kelenjar kecil di otak yang namanya pineal, yang menghasilkan melatonin. Ketika ada sumbatan pembuluh darah menuju kelenjar pineal, maka volume darahnya berkurang, maka hasil produksi hormon melatoninnya berkurang. Dampaknya tidurnya berkurang. Nah, ketika digunakan teknologi lasernya, apalagi menggunakan intranasal, aliran darah ke kelenjar pinealnya cukup, produksi hormon melatonin cukup, tidurnya lelap. Dan ketika tidur lelap, itu tubuh kita memproduksi yang namanya growth hormone. Growth hormone inilah yang membantu memicu semua proses pemulihan di tubuh kita. Nah, pemirsa, ketika Anda sudah mendengar penjelasan saya, artinya apa? Artinya ini sudah waktunya Anda untuk berhenti menunda menggunakan teknologi laser, sebab ini penting buat Anda, dan Anda tahu Anda beruntung kalau bertindak sekarang juga. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa di dalam tubuh kita ini nggak cuma ada darah dan pembuluh darah, tapi ada banyak sekali titik-titik akupuntur yang bisa distimulus ya. Panjang gelombangnya ini harus 650 nanometer. Nantinya dia bisa menembus dari epidermis, dermis, hipodermis, otot, bisa mencapai pembuluh darah, dan juga bisa mencapai titik-titik akupuntur yang kita harapkan. Yang bermanfaat untuk jantung, pembuluh darah, dan paru-paru itu ada di pergelangan tangan kita, pemirsa. Kita sama-sama lihat. Ini ada PC6, PC7, ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan sekitar organ jantung. Lalu ada HT4, 5, 6, 7, ini menjaga kesehatan organ jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9, ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda gunakan teknologi laser, pakai yang memiliki desain yang tepat nih. Tuh, seperti yang tertera pada gambar nih, pemirsa. Di mana desain-desainnya memang sudah disesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kita, menyesuaikan pembuluh darah dan juga titik akupuntur yang ingin kita capai, sehingga ketika Anda gunakan pembuluh darah dan titik akupuntur ini bisa distimulus dengan baik sehingga manfaatnya dapat terasa secara optimal. Jadi gunakan sekarang juga. Ayo semua saudaraku, teman-temanku dimanapun kalian berada, sebelum sakit, sebelum komplikasi, kalau yang punya keluhan seperti saya, kalaupun nggak punya keluhan, ayo pakai laser supaya kita hidup sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Iya, itu dia. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Bu ya. Terima kasih juga para praktisi kesehatan hari ini, dan inilah waktu yang paling tepat untuk Anda pemirsa. Jangan tunggu sampai Anda sakit. Kalau bisa, dari sekarang Anda sudah menangani bentuk satu perisai yang begitu besar dan kuat dengan perlindungan dengan teknologi. Tentu saja pola hidup tidak pernah lupa, tapi teknologi ini bisa menjadi kunci jawaban hari ini. Dan teknologi itu adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda.
Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser? Pastinya ingat dengan dokter laser atau equilaser dari Gogomall. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.